Halo, kita bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai sistem penentuan biaya pokok pesanan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga, kita kilas balik mengenai pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kita telah membahas berbagai macam klasifikasi biaya ya. Ada biaya variabel, ada biaya fixed cost, ada biaya semi variabel. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan expense atau beban, apa itu cost atau biaya. Kemudian ada biaya diferensial dan berbagai macam klasifikasi biaya. Sedangkan pada perusahaan dibagi menjadi tiga, apa saja? Jasa, dagang, dan manufaktur. Pada perusahaan jasa dan dagang ya, ada yang kita sebut namanya HPP ya. Di manufaktur juga ada HPP. Nah, pada manufaktur HPP dibagi menjadi tiga: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, semoga masih ingat. Yang perlu diingat adalah BOP. Apa yang dimaksud dengan BOP? Nah, kemudian pada manufaktur penghitungan HPP dibagi menjadi dua, yaitu HPP pesanan dan HPP proses. HPP pesanan sendiri adalah akan kita bahas saat ini. Pesanan berarti kita bekerja bila ada pesanan. Ya, namanya kita bekerja kalau ada pesanan berarti kita bekerja untuk barang yang sudah dijual. Kemudian kalau proses berarti namanya proses. Kita memproduksi barang yang belumlah laku, artinya kita memproduksi barang untuk stok yang akan kita jual, dan itu prosesnya berlangsung rutinitas, ada awal produksi, ada akhir produksi setiap bulannya dan bersifat sama. Oke, kita masuk ke slide pertama. Gak keluar ya. Oke, nah di sini ada penentuan harga pokok produk adalah proses jadi penentuan HPP itu adalah pembebanan biaya produksi kepada produk yang dibuat. Artinya kalau dalam proses kan itu kita masih ngumpulin biaya tuh. Biaya bahan baku masuk, biaya tenaga kerja masuk, BOP masuk. Ingat ya, hanya ada tiga klasifikasi biaya: BB, BTKL, dan BOP. Kemudian dia masuk dalam proses produksi, keluar. Nah, itulah baru kita kumpulkan biaya-biayanya. BBB ditambah BTKL ditambah BOP, itulah biayanya dalam bentuk produk jadi. Nah, ketika dibawa ke gudang, akunnya masih bernama produk jadi. Nah, ketika masuk ke gudang, marketing melakukan penjualan dan barang tersebut dijual. Nah, pada saat dijual, akun produk jadi berubah menjadi HPP. Jadi HPP pada produk jadi. Nah, setelah barang dijual, laku, lalu akhir bulan kita akan menghitung untung ruginya, maka HPP itu kita tutup ke laba rugi. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada HPP. Oke, seperti itu siklusnya. Kemudian tujuan dilakukan proses penentuan harga pokok produk adalah menghasilkan informasi. Jadi prosesnya adalah agar kita tahu sih berapa harga produk ini, nah, kan, supaya apakah produk ini dapat dijual, bisa bersaing dengan produk yang lain. Yang terpenting bagian marketing bisa tahu nih marginnya mau diambil berapa. Kalau ada pesanan dengan harga segini, bisa nggak kita ambil? Nah, masih ada keuntungan atau tidak. Jadi HPP ini sangat-sangat penting dalam persaingan produk. Kemudian selanjutnya, nah namun di zaman sekarang ya, yang sudah setiap produk pabrik manufaktur punya asosiasi, mereka lebih bisa mengatur harga ya, seperti
minyak goreng ini kan mereka secara bersama-sama menaikkan harga, sementara tidak ada yang menurunkan harga. Mereka juga sudah belajar untuk melindungi produknya ya dari customer. Kemudian slide selanjutnya adalah sistem penentuan biaya pokok pesanan. Nah, biaya pokok pesanan ini dikumpulkan di mana biaya dikumpulkan setiap pesanan tertentu. Ya, jadi setiap pesanan pasti berbeda tergantung kita negonya ya. Kayak kita misalnya mau produk kue, bisa saja harga kue yang satu dengan customer yang lain berbeda karena pesanan ini berbentuk custom ya, berdasarkan permintaan kesepakatan kita dengan pelanggan. Sistem ini digunakan dalam kondisi di mana banyak produk pekerjaan atau produk yang berbeda. Jadi seperti kita misalnya jualan kue buat risolnya ada yang isi mie, ada yang isi sayuran, ada yang isi mayones. Nah itu batchnya jadi banyak kan, berbeda-beda. Mengolah tepungnya sama, kemudian saat mengisi tergantung pesanan, ada yang mau isi mie, ada yang mau isi sayuran, ada yang mau isi. Nah kemudian baru finishingnya juga sama lagi dan seterusnya. Kemudian karakteristik perusahaan produksi berdasarkan pesanan. Nah, ini proses produksi secara terputus-putus. Jadi terputus-putus maksudnya adalah kalau produk tersebut sudah diselesai, kita belum ada job, maka itu terputus. Jadi tidak rutinitas. Kita selalu memproduksi. Bila pesanannya sudah selesai ya berhenti. Kemudian produk dihasilkan sesuai spesifikasi ya, karena pesanan ya, custom, ada permintaan disesuaikan. Kemudian produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk stok barang dijual. Dalam sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing, perusahaan pada umumnya sama ya, proses juga dibagi 3, BBB, BTKL dan BOP. Nah, di sini kalian harus paham dulu ya, BBB apa, BTKL apa, BOP apa. BBB adalah berarti bahan baku pokoknya ya. Kalau tas kulit berarti bahan bakunya ya kulit ya. Nah, tas kulit itu kulit. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya adalah yang terlibat secara langsung dalam pembuatan tas. Jadi biaya 1 BBB dan BTKL ini melekat pada produk yang kita produksi. Nah, dilihatnya seperti itu. Jadi kalau kita menganalisa, apalagi kita orang dalam ya, tahu. Jadi BBB dan BTKL ini adalah melekat pada produk tersebut, dapat dilihat. Sedangkan BOP tidak bisa kita lihat langsung di produknya ya. Misalnya biaya penyusutan mesin ya, kan nggak kelihatan tuh hasil mesin apa nih. Kemudian mandor nggak kelihatan tuh dia ngapain di produk tersebut, nggak kelihatan. Manajernya produksinya juga nggak ada. Nah itu dia masuknya ke BOP. Jadi biaya yang terlibat di luar BBB dan BTKL ini kita sebut BOP. Makanya nanti BOP adalah banyak, ada namanya di keterangannya berbagai rekening yang dikredit. Nah, jadi banyak berbagai rekening yang dikredit. Nah, kemudian jurnal untuk pencatat. Nah, di sini pencatatan biaya bahan baku juga dibagi 2 ya. Bahan baku utama dan bahan baku penolong BP. Nah, jurnalnya adalah seperti ini, persediaan, kalau cash, kalau utang dagang. Berarti ini kita melakukan pembelian. Kemudian kedua, bahan baku tersebut dipakai masuk ke dalam proses produksi ya. Nah, itu kalau kita sudah masuk dalam proses produksi, itu kita sebut biaya dalam proses. BDB ini adalah biaya dalam proses. Bahan baku yang kita pakai, nah itu kita proses. Nah, BDP BBB ini adalah bahan baku utama. Kalau dia bahan baku penolong, yang bawah nih, biaya baku penolong. Nah, ini masuknya adalah ke BOP sesungguhnya. Ya kan tadi ingat BOP adalah di luar BBB dan BTKL. Masuknya ke BOPS, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Berarti ini nanti tidak termasuk dalam biaya produk ya, karena kalau dia masuk dalam biaya produk masuknya adalah BDP, biaya dalam proses. Berarti ini nanti diperhitungkan terpisah. Kemudian setelah bahan baku kita pakai, dia mengalir dalam proses produksi, line produksi, maka di situ akan ada tenaga kerja langsung. Maka kita bebankan biaya dalam proses BTKL. Ini langsung ya, ini
adalah tenaga kerja langsung. Sedangkan di luar tenaga kerja langsung, di situ ada mandor yang terlibat dan lain-lain, itu masuknya ke BOPS. Kemudian yang keempat adalah baru BDB BOP-nya. Nah, BDB BOP pada metode pesanan adalah yang dipakai adalah BOP dibebankan atau BOPD. BOP dibebankan itu BOPD, kalau BOPS biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, jadi kalau pesanan yang kita pakai adalah sekali lagi adalah biaya dibebankan, bukan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya kita pakai pada metode proses. Oke, tolong dicatat pada metode pesanan BDP BOP yang dipakai adalah BOP dibebankan atau ditetapkan di muka. Kemudian kelima, jurnal untuk mencatat BOPS. Nah, ini tadi BOPS di sebelumnya sudah ada dua ya, yang berasal dari biaya bahan baku penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, yang selanjutnya adalah berbagai rekening yang dikredit. Berbagai rekening yang dikredit seperti tadi ada biaya penyusutan, gedung, mesin, dan lain-lain. Kemudian jadi BDP-nya ada 3 ya, BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP ke BOPS. Nah, ini artinya menselisihkan antara BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya ya. Kalau kita lihat di buku besar, tadi kan BOPS kan ini saldonya di debit kah? Ini kan debit, yang lain juga debit. Nah, itu kita pindahkan ke kredit. Kemudian BOPD-nya ini juga tadi kan sebelumnya di nomor 4 nih dibebankan BOPD di kredit, maka di nomor 6 dia menjadi di debit. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya ya harus sama, mana yang lebih kecil itu yang dipakai ya. Misalnya jumlahnya BOPS di sini lebih kecil, maka jumlahnya BOPS dipakai. Kalau misalnya BODP yang lebih kecil, maka itu yang dipakai. Jadi ini harus balance kan ya, jumlahnya harus sama. Nah, tinggal nanti saldonya masih sisa mana. Kalau misalnya BOPS-nya lebih besar, maka saldo BOPS yang sisa kan. Berarti BOPS masih ada saldonya di buku besarnya di bagian debitnya. Nah, itu kita pindahkan lagi seperti nomor 6, cuman debitnya adalah selisih BOP ya. Kalau kebalikannya BOPD-nya yang lebih besar, maka BOPS-nya kita ganti jadi selisih BOP. Oke, semoga paham ya. Nah, di sini benar-benar diuji dasar akuntansi kalian. Bila tidak, tolong bertanya dalam WA group ya. Kemudian 7, jurnal untuk pencatatan persediaan produk jadi. Nah, tadi ini kalau produknya sudah jadi ya, sudah lainnya sampai di ujung, sudah jadi, mau masuk ke gudang. Nah, biayanya kita kumpulkan nih. Ini adalah proses pengumpulan biaya ya. BDP BBB-nya berapa, BDP BTKL-nya berapa, BDP BOP-nya berapa. Nah, ini berarti jurnal nomor, kita balik, nah jurnal nomor 1 ya, 1. Nomor jurnal nomor 2 ini BDP BBB, jurnal nomor 3 BDP BTKL, dan jurnal nomor 4 itu kita tutup ke persediaan produk jadi. Kemudian ini untuk mencatat penjualan ya. Debitnya piutang dagang atau cash. Ini kredit, ini cash. Ininya penjualan. Nah, setelah jual laku, maka tadi yang produk jadi harus berubah menjadi HPP karena produknya berkurang kan produk jadinya, maka kita kredit dan debitnya adalah HPP. Tahap selanjutnya apa? HPP kalau mau ditutup, HPP-nya pindah ke kredit, debitnya menjadi laba rugi, ikhtisar laba rugi. Oke, ini contoh kasusnya ya. Ada pesanan 101 dan 102. Berarti jurnalnya apa nih? Pada ya transaksi penjualan ini tadi kas atau hutang, kas atau piutang pada pendapatan. Kas atau utang pada pendapatan 101, jumlahnya 3 juta kali 1.500. Ini 1000 kali 20.000. Oke, jurnalnya adalah kas atau piutang pada pendapatan. Untuk keperluan atas perusahaan beli. Nah, ini jurnalnya adalah berarti apa? Kita membeli barang, persediaan bahan baku pada kas.
kalau penolong, persediaan bahan penolong BP, persediaan BP pada kas atau hutang. Kemudian di sini pemakaiannya ya. Ini pemakaiannya biaya bahan penolong, ini biaya bahan baku, ini biaya penolongnya yang 101, ini biaya penolongnya yang 102. Maka jurnalnya apa? Kalau bahan baku masuknya ke BDP. Berarti bahan baku BDP, BBB 1.350 ditambah 4.125. Nah, debitnya BDP BBB, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kalau biaya penolong ini masuknya ke BOP sesungguhnya. Bukan BDP ya. Jadi BOP sesungguhnya 470 ditambah 300, kreditnya adalah persediaan bahan baku penolong. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, ini kita jurnal dulu seluruhnya menjadi debitnya apa? Upah dan gaji pada hutang atau kas. Berarti upah dan gaji pada hutang, gaji dan upah. Itu seluruhnya. Kemudian jurnal keduanya adalah kita bebankan ke masing-masing nih upah dan gajinya. Berarti upah dan gajinya pindah ke kredit ya. Debitnya adalah, nah kita bagi dua nih. Yang BDP, BTKL ya, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Upah langsung mana nih? 3 juta sama 5 juta. 5 juta sama, oh ini 900 sama 5 juta ya. Upah tidak langsung. Nah, ini upah tidak langsung ya, berarti masuk ke BOP aja. BDP BTKL-nya adalah 900 tambah 5 juta. Kemudian BOP sesungguhnya adalah 3 juta. Kemudian gaji karyawan 4 juta. Bagian pemasaran 7.500. Kreditnya adalah upah dan gaji. Nah, kemudian setelah kita perintilannya kita bebankan, kita bayar ya kan. Berarti hutang dan gaji di debit, kreditnya adalah kas, membayar hutang gaji. Nah, yang jurnal selanjutnya adalah terapi biaya overhead pabrik. Nah, kalau tadi BDP BBB sudah, BDP BTKL sudah, yang belum adalah BDP BOP. Maka jurnal selanjutnya adalah BDP BOP ya kan, pada BOP dibebankan, BOP dibebankan 150% dari BTKL. Ya udah kali aja 150% dari BTKL-nya tadi adalah tenaga kerja langsung 900, untuk pesanan 101, 02-nya 5 juta. Nah, ini BOP sesungguhnya nih ada. Nah, ini kita bebankannya ke BOP sesungguhnya. BOPS atau BOP sesungguhnya di debit, kreditnya adalah biaya depresiasi mesin 1 sampai 5. Nah, ini jawabannya sudah ada. Nah, ini kartu harga pokok pesanan seperti tadi. BDP-nya ada 3 ya. BDP biaya dalam prosesnya ada 3, BBB, BTKL dan BOP. Nah, biaya dibebankannya dia 150% dari BTKL. Nah, biasanya cara menentukannya adalah dalam produk itu lebih banyak pemakaian bahan baku atau tenaga kerja. Nah, biasanya kalau dia lebih banyak bahan baku, maka tetapannya persentase dari biaya bahan baku. Kalau kita lihat di sini, padahal BTKL lebih kecil ya, tetapi tetap dipakai. Jadi nanti ini tergantung manajer produksinya. Ini dia 150% dari BTKL, maka BOP dibebankannya, BOP dibebankannya 150% kali 900.000, hasilnya 1.350.000. Sama juga yang 102 ya. 150% kali 5 juta, hasilnya 7.500.000 untuk BOP dibebankan. Jadi BBB-nya biaya sesungguhnya, BTKL-nya biaya sesungguhnya, BOP-nya bukan biaya sesungguhnya tapi BOP dibebankan. Nah, ini jurnalnya ya, dapat kalian lihat. Sama ya, ini pengakuan keseluruhannya, kemudian dibebankan ke masing-masing departemen, kemudian ini pembayarannya.
Ingat nih BEP sesungguhnya sudah ada di nomor 3, kemudian tadi BEP sesungguhnya. Oke, baru ada di nomor 3, nanti ditambah ya. Oh, di sini juga ada nih di nomor 4 BOP sesungguhnya. Itu ditambah lagi sama nomor 5 ya, nih BOP sesungguhnya. Ini adalah berbagai rekening yang dikredit ya. Kemudian nah ini kan, ini BOP sesungguhnya di debit kan? BOP sesungguhnya. Oh, ini pembayaran BOP-nya ya, BDP BOP. Nah, ini setelah produk jadi, tadi sudah saya bahas di awal. Ini kalau belum selesai produk jadinya diganti persediaan produk dalam proses. Ini hanya asumsi ya. Padahal ini sudah selesai ya. Kemudian mencatat harga pokok seperti ini tadi, ini namanya mengumpulkan harga pokok ya. Ditambahkan ketiganya menjadi dalam produk ya jadi. Kemudian setelah produk jadi itu masuk gudang, setelah produk tersebut masih gudang, harga nama akunnya masih produk jadi ya. Tapi setelah dia laku dijual, nah itu produk jadinya kita rubah menjadi harga pokok penjualan HPP. Nah, ini juga akan berubah saat sudah menghitung laba rugi di akhir bulan. Harga pokoknya pindah ke kredit, debitnya menjadi ikhtisar laba rugi. Oke, nah yang perlu kalian lakukan tadi pembebanan BOP dan BOPS ya. Di sini belum dibahas ya. Belum ada ya. Nah, jadi kan yang tadi diselisihkan BOP sesungguhnya nih yang tadi ada 3 dia pindah ke kredit, kemudian BOP dibebankannya nih kredit dia pindah ke debit ya. Jadi BOP dibebankan tadi jumlahnya mana? Pakai yang terkecil ya. Nah, pakai yang terkecil, BOP dibebankan debit, BOP sesungguhnya kredit. Nah, nanti sisanya yang mana? Itu ditutup ke akun selisih BOP. Nah, nanti akun selisih BOP ditutup ke ikhtisar laba rugi. Oke, semoga paham ya. Nah, oke, selanjutnya kita bahas soal di sini nomor 1. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. Ayo, tadi BOP sesungguhnya ada di debit. BOP sesungguhnya di debit. 1A benar, BOP sesungguhnya 2C benar, BOP sesungguhnya debit benar. Nah, ada 3 ya yang benar, tinggal lawan kreditnya ya. Kreditnya BOP dibebankan. Oh, lawannya bukan BOP dibebankan ya. BOP ini sama ya, BOPS DK. Oh, berarti udah salah juga nih. Berarti jawabannya C. BOPS sesungguhnya kreditnya adalah berbagai rekening yang dikredit atau di sini biaya penyusutan mesin ya kan tadi, biaya listrik, biaya bahan baku penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Kemudian jurnal untuk mencatat pembebanan BOPD. Nah, biaya overhead pabrik dibebankan dan BOPS. Oke, kalau tadi BOPS ini di debit berarti dia pindah ke kredit, BOPS di kredit. Oke, hanya ada C. Udah pasti jawabannya C ya. BOPD di debit. Nomor 3 dalam metode harga paksa. Nah, ini yang 3 apa aja? BBB, BTKL dan BOP. Nomor 4 pemakaian BTK. Untuk mencatat pemakaian BTK, ini belum ada BTKL apa BTKTL. Belum ada nih. Berarti ini secara keseluruhan. Kita lihat lawannya tadi utang dan gaji. Mana utang dan gaji? Oh, adanya D doang. Berarti jawabannya adalah D, utang dan gaji. Kemudian dibebankan BTKL, BOPS. Ini ada lagi 2 ya, administrasi dan marketing. Cuman tidak dimasukkan. Nomor 5 jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Bahan baku mah tadi BDP BBB, debitnya BDP BBB debit nggak ada lagi, berarti ya A. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Oke, itulah pembahasan slide pertemuan ketiga. Untuk tugasnya nanti saya ambilkan dari modul akuntansi biaya ya, karena ini sama persis dengan mata kuliah akuntansi biaya ya. Kalau kalian sudah pernah mengambil berarti bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Cuman tetap saya kerjakan dalam bentuk video, bisa kalian atur bagaimana caranya agar waktunya tidak terlalu lama ya. Yang tidak punya komputer bisa tulis tangan,
Yang punya komputer kerjakan di Excel ya dengan membuat kolom jurnal ya. Buat kolom jurnal karena ini nggak ada tanggalnya, berarti kolom satu adalah nomor ya, tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kolom kedua adalah keterangan, kolom keempat adalah debit, kolom kelima ada kredit. Kemudian bawahnya harus ada total ya, untuk mengecek bahwa jurnal yang kita buat adalah sudah balance. Oke, nanti tolong dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kita bertemu di pertemuan keempat ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan disimak. Bila ada pertanyaan silakan bertanya melalui WA group. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.